Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Salsabila, NIM 1803648 akan mempresentasikan hasil dari seminar literatur kimia saya dengan judul pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai adsorben pada penyerapan ion logam Cu dengan dosen pembimbing Bapak Umar Khalmarnizar, MSc PhD. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor industri juga semakin berkembang sehingga memberikan dampak positif dan juga negatif bagi masyarakat, yaitu dampak logam berat bagi lingkungan yang berasal dari limbah, salah satunya yaitu logam tembaga ataupun Cu. Logam tembaga merupakan salah satu logam esensial yang bermanfaat bagi tubuh dengan kadar tertentu, tetapi apabila berlebih dari ambang batas maka akan bersifat toksik bagi tubuh maupun lingkungan. Alternatif yang dapat dilakukan pada pengolahan limbah logam berat ini yaitu menggunakan bahan-bahan biologis sebagai biosorben, yang mana proses ini disebut sebagai biosorpsi. Yang mana biosorben yang dapat digunakan berasal dari kulit buah-buahan, yaitu salah satunya kulit pisang kepok, yang nantinya dijadikan arang aktif untuk menyerap ion logam Cu dan akan dianalisis unsur logam tersebut melalui metode spektroskopi serapan atom. Yang mana tujuan penulisan pada seminar literatur ini yaitu menjelaskan absorpsi ion logam Cu2+ dari karbon aktif dan menjelaskan dampak logam Cu bagi kesehatan dan lingkungan. Dan manfaat penulisan ini itu memberikan informasi kepada pembaca mengenai kandungan pada kulit pisang kepok sebagai adsorben dan penyerapan ion logam Cu2+, dan juga menambah nilai manfaat dari kulit pisang kepok dan mengatasi masalah pencemaran air oleh ion logam Cu. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pisang dengan nama latin Musa paradisiaca merupakan jenis buah-buahan tropis yang sangat banyak dihasilkan di Indonesia. Salah satu jenis pisang yang sering digunakan sebagai adsorben untuk penyerapan polutan air adalah pisang kepok. Senyawa yang terkandung dalam kulit pisang ini dapat dilihat pada tabel yang tertera. Selanjutnya yaitu logam Cu. Menurut Palar, kadar normal Cu dalam air laut berkisaran antara 0,002 sampai 0,005 ppm dan nilai ambang batas Cu untuk kepentingan biota laut yaitu 0,08 ppm. Dan menjelaskan bahwa Cu merupakan satu unsur yang penting dan berguna untuk metabolisme tubuh. Dalam jumlah kecil, Cu diperlukan untuk pembentukan sel-sel darah merah. Selanjutnya yaitu karbon aktif. Karbon aktif merupakan suatu bahan padat berpori yang merupakan hasil pembakaran bahan yang mengandung karbon. Karbon aktif merupakan suatu bentuk arang yang telah melalui aktivasi dengan menggunakan gas CO2, uap air, dan bahan-bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka dan dengan demikian daya adsorpsinya menjadi tinggi. Pada slide tertera tabel standar mutu karbon aktif menurut SNI. Itu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses di mana molekul-molekul fluida menyentuh dan melekat pada permukaan padatan. Adsorpsi merupakan suatu teknik pemisahan yang digunakan untuk menghilangkan polutan dalam air. Terdapat dua metode pelakuan dalam adsorpsi, yaitu metode batch dan juga kolom. Selanjutnya yaitu AAS. AAS merupakan spektroskopi serapan atom yang salah satu metode analisis untuk menentukan unsur-unsur dalam sampel larutan. Prinsip dari AAS ini berdasarkan pada proses penyerapan atom-atom pada tingkat dasar. Yaitu FTIR. FTIR merupakan teknik yang ideal untuk menganalisis sifat struktural kimia bahan alami karena frekuensi beberapa mode vibrasi molekul organik dan anorganik aktif dalam inframerah. Teknik spektroskopi ini mengacu pada penyerapan radiasi IR dan bergantung pada penyerapan energi dari foton yang kemudian mendorong transisi dari keadaan energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi dalam keadaan tereksitasi. Yang terakhir yaitu SEM, yaitu merupakan penggunaan sinar terfokus elektron energi tinggi untuk menghasilkan berbagai sinyal pada permukaan spesimen padat. SEM merupakan jenis mikroskop elektron yang menciptakan
permukaan sampel oleh pemindaian dengan pencairan tinggi elektron dan elektron yang berinteraksi dengan atom yang membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang sampel dari permukaan topografi. Kita masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Pertama yaitu pengaruh pH. Terjadi peningkatan dari pH 2 ke pH 6. Adsorpsi tembaga meningkat secara signifikan antara pH 2 dan pH 6. Dapat dijelaskan Cu2+ tersedia untuk adsorpsi di bawah pH 6. Yang kedua yaitu ukuran partikel. Pada gambar menunjukkan bahwa penghilangan tembaga meningkat menjadi 96% pada ukuran partikel 600 mikrometer. Pelakuan ini dapat dikaitkan dengan luas permukaan efektif meningkat sebagai ukuran partikel pada ukuran partikel yang menurun. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu kontak. Pada waktu kontak ini pada gambar menunjukkan bahwa laju absorpsi tembaga sangat cepat pada 30 menit pertama dan selanjutnya didapatkan hasil konstan. Selanjutnya itu pengaruh suhu. Untuk menentukan efek termal dari absorpsi tembaga pada kulit pisang, percobaan variasi suhu pada 30, 40, 50, dan 70 derajat Celcius dengan konsentrasi tembaga antara 1 sampai 200 mg per liter. Pada data percobaan menunjukkan bahwa absorpsi kesetimbangan menurun dengan peningkatan suhu, yang mana ini menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi membantu untuk menyerap tembaga dan memperlambat tembaga absorpsi pada kulit pisang. Pada nilai delta G menurun dari minus 6,95 menjadi minus 4,63 kJ per mol selama isoterm Lamuir dan meningkat dari 1,95 menjadi 2,43 kJ per mol untuk isoterm Tangkim. Pada kenaikan suhu dari 30 menjadi 70 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa reaksi absorpsi bersifat endotermik dan memiliki afinitas kuat pada kulit pisang terhadap ion tembaga. Pada uji FTIR, bilangan gelombang menunjukkan adanya terdapat gugus hidroksil, alkana, C-rangkap 3N, amina, dan juga asam karboksilat, yang mana antara gugus aktif asam karboksilat dan juga gugus hidroksil dapat memainkan peran utama untuk absorpsi tembaga. Yang terakhir yaitu pada uji SEM di mode tekanan variabel atau VP pada 0,3 torr dan tegangan akselerasi 20 kV digunakan untuk mempelajari morfologi permukaan kulit pisang. Pada gambar menunjukkan kulit pisang asli yang mengungkapkan bahwa kombinasi ukuran partikel kecil dan juga besar. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa kulit pisang setelah absorpsi dari tembaga dan diubah menjadi homogen, permukaan dari heterogen kasar dan permukaan berpori setelah absorpsi tembaga. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu kulit pisang merupakan bahan yang murah dan mudah didapatkan untuk membuat biosorben. Studi ini telah mengeksplorasi ekonomi biosorben yang layak untuk menghilangkan tembaga dari air. Berdasarkan dari hasil percobaan, berbahan dasar kulit pisang, biosorben dapat menjadi alternatif yang menguntungkan untuk menghapus logam tembaga dari air dan air limbah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.